Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, a'azzakumullah. Acara ingkang kita tunggu-tunggu inggih punika Mau'izatul Hasanah sekaligus doa penutup. Ingkang badhe dipun aturaken Al-Mukarram Kyai Haji Anwar Zahid, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah Simo Bojonegoro, Jawa Timur. Arenging saderengipun kawula minangkani mongko simbol Allah anggenipun derekaken panjenengan sedaya kathah lintang lindunipun kirang pas wonten ing manahipun panjenengan sedaya estu kawula nyuwun agunging pangapunten. Kawula akhiri monggo duyati bijibati wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Kyai Haji Anwar Zahid waktan wa mahallan tafadhol. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatul kurama al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita takwimi, kita mohon restu dan doanya. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Denramil, Pak Bupati Rawuh, Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak Denramil, Pak Lurah, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, jajaran kepanitiaan, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, Bapak, Ibu, dulur-dulur nyong, seluruh jamaah
adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridha. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nyonge jaluk sepura madang disek, nyonge kencot. Dalam rangka hormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul masal kaum musalla Raudhatul Huda Pegirikan yang mendasari peristiwa Isra wal Mi'raj itu diantaranya Rasulullah sedih sebab ditinggal seda, ditinggal wafat oleh dua orang yang peranannya sangat besar dalam perjuangan Rasulullah. Pertama, paman beliau yang bernama Abu Thalib yang selalu memberikan pembelaan saat Rasulullah dimusuhi, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Paman beliau yang bernama Abu Thalib wafat. Kedua, ditinggal wafat oleh istri dan tercinta Sayyidah Khadijah yang mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, jiwa, raga sepenuhnya demi perjuangan sang suami tercinta. Sayyidah Khadijah itu kaya raya, duitnya akeh nemen. Kekayaan Sayyidah Khadijah ditaksir 600.000 awwaq. Itu kalau dikuruskan kurang lebih 200 triliun rupiah. Jenengan nate ningali duit 200 triliun. Pula yang boten duit 200 triliun itu misalnya diberikan dawet, begirikan banjir dawet 7 tahun ora sah. Rasulullah prihatin dan sedih ditinggal wafat oleh dua orang hebat itu. Kok Rasulullah sedih? Ya, karena Rasulullah adalah juga manusia. Ya pernah gembira, ya pernah sedih, ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah ya nikah, Rasulullah ya kerja, maka Rasulullah ya sedih. Manusia kok, kan manusia itu bahasa Arabnya ada 4, masing-masing konotasinya berbeda. Pertama disebut al-insan, bareng al-insan itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, umum disebut insan. Kedua al-bashar, bareng manusia dari segi kurikulum desainnya, manusia dari bentuk fisiknya. Basyarun artinya kulit luar. Ketiga disebut an-nas, bareng manusia dari segi karakteristiknya, akhlaknya, kelakuannya. Yang keempat disebut Bani Adam, bareng manusia dari segi genetiknya, keturunannya, bahwa manusia berasal
dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Makanya kalau ada ibu-ibu pekirikan yang hobinya belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Kalau ada orang pekirikan yang suka berantem, sukanya tukaran, gegeran, padu, mungkin dia berasal dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Kalau ada ibu-ibu pekirikan yang susah tersenyum, nyaprut, betutut, merengut, mungkin dia berasal dari tanah kuburan. Rasulullah sedih itu oleh Allah nggak disuruh jalan-jalan ke tempat wisata, nggak disuruh ke pantai, nggak disuruh ke gunung, enggak, tapi di Isra Mi'rajkan sowan menghadap Gusti Allah. Ini artinya kita kalau ada masalah, kalau ada problem, semuanya serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Karena apapun kalau diserahkan kepada Allah pasti beres. Apapun masalah kita, kalau kita serahkan kepada Allah pasti dapat jalan keluar yang terbaik. Siapapun kita, kalau berserah kepada Allah, mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah, pasti kuat. Bersandar kepada selain Allah, suatu saat pasti akan terjatuh. Karena selain Allah bisa hilang, selain Allah akan binasa. Tapi Allah selalu ada dan Allah maha segalanya. Maka ketika kita bersandar kepada Allah, kita akan kuat dan hidup selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh sederhana, nyonge lungguh nang kursi iki bisa kuat, nyaman, enak nemen, kursinya empuk. Selama masih ada kursi sandarannya nyong, lurus ya? Nyongnya lungguh bisa kepenak, nyaman, kuat, karena kursi sandarannya nyong empuk. Isi anak masih ada, tapi begitu kursi ini diambil wong iki, nyongnya geblak, saya terjatuh. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Selama sandarannya masih ada, saya kuat, duduk nyaman. Tapi begitu sandaran hilang, saya jatuh terjerembab. Bahasa Inggrisnya the geblak. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, kuat selamanya, nyaman selamanya, karena Allah selalu ada, Allah gak pernah hilang. Betul? Ada orang bersandar kepada harta, mengandalkan duit, membanggakan kekayaan. Ya, selama duitnya masih banyak, selama harta kekayaannya masih ada, dia bisa bergaya. Mungkin dia bisa menyombongkan diri, dia bisa berlagak, karena sandarannya yang berupa duit, harta kekayaan masih ada. Tapi begitu duitnya habis, harta kekayaannya habis, pasti dia akan terjatuh geblak. Maka jangan pernah mengandalkan harta, jangan pernah menyombongkan duit kekayaan, karena berapapun duit, berapapun harta kekayaan bisa hilang. Iyo yang seksuke bisa gaya, bisa suge, begitu kekayaannya habis, maaf, banyak orang yang ketika kaya semuanya minta
diladenin, semuanya minta dilayani. Sepatu dibawain, map dibawain, kacamata aja dibawain. Begitu harganya habis, power syndrome. Ada orang yang mengandalkan jabatan, pangkat, kedudukan. Iya, selama pangkat, jabatan, kedudukan masih ada, dia bisa berlagak, petentang-petenteng, dia bisa bergaya. Tapi begitu pangkat, jabatan, kedudukan selesai, jatuh, geblak. Maaf ibu-ibu, misalnya ibu-ibu mengandalkan suami, bersandar kepada suami, punya suami yang gagah, atletis, kekar, tinggi besar, ganteng, keren, duitnya banyak, kulitnya kuning sauntu-untune. Ya, selama suami ibu masih hidup, masih ada, ibu bisa menggaya, ibu bisa kentir, ibu bisa merasa hebat karena sandarannya masih ada. Tapi begitu suami ibu mati, pasti akan geblak, selesai. Siapa ngomong bojo maneng? Iya, bojo maneng. Bojo maneng, dapat suami maneng. Ganteng, gagah, kaya. Ibu bisa merasa bangga, merasa hebat. Tapi ketika bojo mati maneng, geblak maneng. Bojo maneng. Ya wis, bojo maneng. Oleh bojo maneng, gagah, ganteng, sugih, ibu bisa gaya. Terus bojone mati maneng, geblak maneng. Bojo maneng, wis nyenyek. Bojo maneng, bojo maneng. Payu ping pira? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau mau bersandar kepada Allah, pasti kuat karena Allah selalu ada. Allah Maha segalanya. Sehingga kalau punya masalah, kalau punya problem apapun, serahkan kepada Allah, curhatkan kepada Allah. Curhat itu ke Allah. Jangan curhat status, story. Ada nggak yang kalau ada masalah curhatnya ke status? Ada. Ini orangnya datang, saya tahu orangnya pakai jilbab warna hitam. Pokoknya yang ada masalah, langsung status. Setan lewat. Allah ya Karim. Banyak peristiwa alam itu solusinya solusi langit. Maka Rasulullah ketika bersedih ditinggal wafat oleh dua orang hebat tadi, diberi solusi langit, diangkat ke langit, dinaikkan sowan menghadap Gusti Allah. Kalau terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, itu dalam Islam solusinya bukan hanya panggil ahli geologi, panggil ahli vulkanologi, datangkan tenaga ahli BMKG. Enggak, solusinya apa coba? Suruh baca kunut nazilah. Betul? Suruh kunut nazilah, minta keselamatan kepada Gusti Allah. Kalau ada wabah, taun, penyakit menyebar, solusinya li khamsatun utfi harral wabail al-mustafa alhamdulillah hafal kabeh. Coba kalau ada gerhana rembulan, gerhana matahari, itu solusinya bukan kok datangkan teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astrofisika dan astronomi. Enggak, tapi suruh sholat. Namanya sholat gerhana, sholat khusuf gerhana matahari, sholat khusuf kalau gerhana rembulan. Lama nggak ada hujan, terjadi kekeringan, kemarau panjang. Itu solusinya sholat minta hujan. Namanya sholat kok istikharah.
istisqa. Sholat minta hujan, ini perintah. Dan sholat istisqa ini sholat yang paling dihindari oleh para kiai. Kalau disuruh jadi imam sholat istisqa nggak berani. Iya kalau hujan, kalau nggak hujan ya untuk orang mandi. Makanya hujan nggak hujan, diberi hujan nggak dikasih hujan, sholat istisqa tetap dikerjakan kalau ada kekeringan karena itu perintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak peristiwa alam solusinya solusi langit. Sebaliknya ada hal-hal yang sangat Allah sekali, tapi solusinya diserahkan kepada sesuatu yang sangat manusia sekali. Urusan dengan Allah, tapi penyelesaiannya dengan sesama manusia. Contoh, puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Ya Allah, nggak semangat. Puasa itu kan urusan kita sama Allah, betul? Sampai pahalanya saja rahasia, privasi. Nabi nggak tahu pahala puasa, malaikat juga nggak tahu pahala puasa, saking rahasianya. Karena puasa itu urusan kita sama Allah. Tapi sekarang misalnya ada orang begirikan, udah tua, sepuh nemen, nggak kuat puasa. Nah itu solusinya bukan disuruh istighosah, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti beras dibagi-bagi, dimasak, dimakan manusia. Coba kita pikir, puasa itu urusan kita sama Allah. Harusnya kalau ada yang kurang-kurang, tebusannya kan kepada Allah, betul? Tapi ternyata kalau ada orang yang udur gak kuat puasa, sepuh nemen, itu solusinya bukan disuruh istighosah, bukan disuruh putar tasbih, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti bagi-bagi beras. Orang paham yuk ben. Misalnya lagi ada orang pergi ibadah haji, mendahulukan hajinya daripada umrohnya. Kalau mendahulukan hajinya daripada umrohnya disebut haji Allah. Ifrat. Kalau mendahulukan umrohnya daripada hajinya disebut haji tamattu. Ini kalau warga pegirikan haji yang banyak tamattu, tangi mangan turu. Misalnya ada orang pergi haji, dia mendahulukan umroh daripada hajinya. Ini haji urusan sama Allah. Tapi kalau ada masalah seperti itu, bukan disuruh tahlilan, tapi solusinya bayar dam. Dam itu berarti nyembelih kambing. Kambing dagingnya dibagi-bagi ke manusia. Malah dalam 1 tahun ada 4 hari yang kesolehan kita tidak dinilai dari sajadah, tidak dinilai dari tasbih, tidak dinilai dari kalimat-kalimat thayyibah, tapi dinilai dari sosial kita. Namanya ibadah kurban, nyembelih kambing, nyembelih sapi. 4 hari itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi artinya Islam itu integral. Islam itu menjaga keseimbangan antara langit dengan bumi, urusan langit dengan urusan bumi, dunia dengan akhirat. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya baik di dunia, ya baik di akhirat. Ini keseimbangan. Ibadah juga begitu. Ada ibadah yang hubungannya langsung vertikal kepada Allah, ibadah ritual, ibadah mahdhah, hablum minallah. Ada ibadah yang jalurnya horizontal, ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas.
Ini dua-duanya harus berjalan selaras, nggak boleh ditinggal salah satu. Ya hablum minallah, hablum minannas, dua-duanya. Coba kita perhatikan. Semua ibadah yang bernilai ritual pasti mengandung nilai sosial. Demikian pula semua ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Coba kita perhatikan. Pedoman utama kita dalam beribadah, dalam beragama, dalam menjalani kehidupan adalah Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah. Isinya apa? Berdoa dan memuji kepada Allah. Berarti ini simbol hablum minallah. Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ini berarti simbol hablum minan nas. Coba. Ibadah paling pokok sholat. Sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu Akbar. Mengagungkan Allah. Berarti hablum minallah. Dan sholat ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh ke kiri. Sampai sekarang kalau sholat ya masih toleh. Waktu salam itu loh masih noleh. Ya teruskan. Itu ada orang nggak ada orang tetap noleh itu. Nanti sholat sendirian nggak mau noleh. Metentang baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditegur karo anake, "Mak, sholat kok salam orang noleh, Mak? Sepi kok nak, gak ono wong." Ono wong ora ono wong yo tetep noleh. Itu kan simbol. Assalamualaikum warahmatullahi. Toleh ke kanan. Siapa baik? Sing ning sebelah tengene nyong. Mbah wong mbah ora wong. Kae wong apa dudu kae? Oh wong yo. Kabeh baik tak dongake, nyong dongake muga-muga selamat oleh rahmate Gusti Allah. Nah, ganti noleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapapun yang ada di sebelah kiri saya, manusia apa bukan manusia? Itu banyak manusianya apa banyak yang bukan manusia ya? Semuanya tak doakan selamat dapat rahmatnya Allah. Berarti ini menebar kasih sayang ke kanan kiri, menebar cinta, menebar kesejahteraan, keselamatan kepada sekelilingnya. Ini simbol hablum minan nas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Semuanya begitu. Sebentar lagi Ramadan. Ramadan begitu malam pertama udah disambut dengan mengerjakan sholat tarawih. Ini sholat tarawih paling penuh sepanjang bulan Ramadan tiap tahun. Adalah malam pertama. Betul? Bapak mushola Raudhatul Huda nggak muat kalau malam pertama. Begitu malam ke-12, tarawehnya makin mundur apa makin maju? Malam pertama Ramadan udah disambut dengan sholat tarawih. Itu berarti simbol hablum minallah. Nanti Ramadan ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah. Itu simbol hablum minannas, bagi-bagi beras kok. Ayat Al-Quran kalau bicara tentang sholat, gandengannya, pasangannya pasti zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Yuqimunas sholat wa yu'tunas zakat. Mergo sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Semua begitu. Halo? Sampai ibadah umroh, ibadah haji. Iya. Ibadah haji, ibadah umrah dimulai dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu simbol hablum minallah. Haji umrah ditutup dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Itu simbol hablum minandas. Ya kan dasnya nas. Sehingga kita ya harus berdoa, ya harus berusaha, ikhtiar. Jangan doa saja, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Kalau kelasnya kita, jangan hanya kerja, usaha, tapi nggak mau berdoa.
Ini muka-muka paham. Kalau wilayahnya wilayah ikhtiar, ya harus ikhtiar. Kalau wilayahnya wilayah action, ya harus action. Jangan hanya mengandalkan komat kamit. Ada bapak-bapak pengen punya anak, ya istrinya gak tahu diapa-apa nih, difatihai tiap malam. Bojone wis turu rumah dibablas sampai begagah, gak diapa-apa nih, diketing Al-Fatihah. Wah, kalau bodi sebul ke wetenge. Besok malam ya mon, istri wis matang-matang, kalau diapa-apa ke dibuka wetenge set difatihai. Moga-moga matang Al-Fatihah. Oh, kalau bodi tiap malam gitu. Saged meteng mboten? Bisa punya anak mboten? Mboten. Fatihah ya Fatihah, Pak. Tapi ya harus sama di eker-eker. Eker-eker diutek-utek. Fatihah. Ini loh. Ada anaknya orang pegirikan, orang tuanya kepingin anaknya jadi kiai, dipondokin nang pesantren. Ya anaknya nang pesantren orang tau ngaji, orang gelem deres, ming silo wiritan muter tasbih. Wiridan baik sulase. Malah jadi kiai, malah jadi dukun. Halo. Makanya Bapak, Mas, kalau Rika utangnya oke, kerja, boleh duit dikumpul ke, dan bisa nyaur utang Rika lunas. Kerja, ngono. Utangnya akeh orang belum kerja. Tiap hari neng masjid ae. Lunas apa betul? Mungkin lunas lek bendino nyolongi kotak amal. Itu kalau wilayahnya action ya harus action. Maaf, misalnya Bapak Mas naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal. Nah, mobil gak bisa jalan terhalang portal. Bawa kartu elektronik, diambil tempelin ke mesinnya, plok. Ternyata terdengar suara, maaf, pulsa Anda telas. Nah, supaya portalnya bisa ngangkat, terus diwacake ayat kursi. Ayo portalnya ngangkat atau betul? Oh, tapi jangankan cuma ayat kursi, tambahi ayat meja, ayat lemari, sak sendeloni, tambahi surat ikhlas, surat gak pakai ikhlas. Nggak mungkin ngangkat itu portalnya. Itu wilayahnya itu wilayah ayat kursi, wilayah ayat duit. Paham? Ada orang nyalon kepala desa, pengen jadi lurah, nang desa Pegirikan, keliling door to door, tiap rumah dimasuki, minta doa, minta dukungan, tapi nggak ngasih apa-apa. Bapak, ibu, sekeluarga, nyonge mau nyalon lurah, nang kene minta doa, minta dukungannya. Mari sama-sama baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamil wa sallim salaman ta'aman. Selesai, nyonge pamit, minta didongane, wes ganti masuk rumah satunya gitu. Bapak, ibu, sekeluarga, insya Allah nyonge arep nyalon kepala desa. Orang maringnya apa-apa, diajak sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamil. Terpilih dados kepala desa napa mboten? Dadi lurah napa mboten? Mboten, niku wilayahe dudu sholawat nariyah, sholawat rupiah. Halo. Wong sakniki sholawat nariyah kalah ampuh karo sholawat rupiah. Nek pil-pilan di mana-mana kalau ditanya nanti pilih siapa? Saya pilih yang berjuang. Ya maksudnya berjuang beras, baju dan uang.
Jadi ukurannya bukan figurnya siapa, tokoh apa, partainya apa, visi misinya seperti apa, enggak. Ukurannya NPWP, nomor pira wani pira. Apalagi masyarakat Kediri kan orangnya tawaduk itu tahu warna duit. Nah, terutama yang tepuk tangan itu yang parah-parah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Kedua, wes kok oleh orang ketantum ini. Tuh. Ada. Dong. Yang paling dekat masjid sini. Bereng. Jadi kafe azan mandek, kafe azan mandek. Sak desa masjid musala ono 120. Jawab azan ping 120. Jawab yang terdekat. Bereng ya masjidnya sini. Lanjut ya. Nah, berikutnya Isra wal Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra'nya dimulai dari masjid. Masjid itu simbol ibadah, simbol kesetaraan, simbol kerukunan, simbol kesamaan. Siapapun datang ke masjid diperlakukan sama. Betul? Siapapun. Pak RT masuk masjid, sandalmu copot, T. Pak RW masuk masjid, sandalmu copot, B. Pak Lurah masuk masjid, sandalmu copot, Rah. Pak Camat masuk masjid, sandalmu copot, Mat. Kapolsek masuk masjid, sandalmu copot, Sek. Kiai, nggak usah. Kiai wis ngerti kok. Masuk kiai mlebu masjid sandalnya ora dicopot. Bahwa kedudukan kita di sisi Allah sama, yang membedakan hanya takwanya. Bapak Ibu para jamaah, halo. Nilai manusia di sisi Allah itu dari takwanya. Kadang ingeti sing nyuguhi ngombe. Terus suwun. Iya kalau sapi apa ya? Yes. Iya kalau sapi dinilai dari dagingnya, semakin gemuk, semakin lemu, semakin mahal. Kayak wong kuwi lemu. Harus nanti wong kuwi. Oh kebelet. Semakin banyak daging, semakin gemuk, semakin mahal. Itu sapi. Tapi apa semua binatang dinilai dari dagingnya, dari gemuknya? Ternyata enggak. Ono manuk cili, ungkil-ungkil. Kok manuk apa? Ya manuk kecil tapi harganya bisa lebih mahal daripada sapi. Sapi paling mahal misalnya ada 100 juta. Ini manuk harganya bisa 1 miliar. Karena manuk yang dinilai bukan dagingnya. Unine suaranya. Nah, kalau orang begirikan sing dinilai apanya? Dagingnya, lemunya. Ya saingan sama sapi. Takwanya gitu loh. Dan masjid itu simbol sholat, ibadah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, betul? Imam sama makmum lebih penting mana? Allah, ternyata. Penting imam apa penting makmum? Penting makmum apa penting imam? Ada pentingnya. Disebut imam karena ada makmum, disebut makmum karena ada imam, betul?
makmum, pemimpin, imam yang dipimpin. Maka masjid juga merupakan simbol miniatur kehidupan bermasyarakat. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada pemimpin, ada rakyat. Penting mana pemimpin sama rakyat? Dua-duanya pada pentingnya. Pemimpin penting, rakyat penting, gitu loh. Maka jangan pernah merasa diri paling penting. Semuanya penting. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Ini yang datang di sini semua orang-orang penting. Semua orang-orang penting. Ini masjid paling dekat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut ya. Jadi semua kita orang-orang penting. Pemimpin penting, rakyat penting. Itu disimpulkan di masjid. Ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Imam pemimpin, makmum yang dipimpin. Sama-sama penting. Kayak acara ini, pengajian penting kabeh. Semua yang hadir di sini penting. Nyongi orang iso bayang ke. Misalnya nyongi dewekan, ceramah, bengok-bengok, gendeng. Maka terima kasih Rika-rika, Rabu, nyongi waras. Umpama ora ono sampeyan kabeh nyongi. Makanya jangan pernah merasa diri paling penting. Pak Lurah penting, tapi bisa jadi lurah kan karena dipilih rakyat, betul? Ngomong Pak Lurah.
dipilih rakyat pernah jadi lurah. Makanya kalau udah jadi lurah jangan lupa rakyat. Rakyat juga gitu. Ini modelnya kok koyok pengen demo aja. Rakyat yang ngomong kalau nggak ada lurahnya ya kayak kereta nggak ada lokomotifnya, sepur orang nandase, orang iso mlaku, podo pentingnya gitu loh. Sama Bu, kehidupan berkeluarga suami istri sama-sama penting. Suami penting, istri penting. Jangan merasa paling penting. Mentang-mentang suami kepala keluarga, ngetokne dalil, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Aku pemimpin keluarga, aku penanggung jawab, aku yang cari nafkah, aku yang menentukan. Nggak boleh suami merasa paling penting. Tak penting-pentingnya wong lanang. Ora dikatekne karo wong wedok, aku. Bingung wis aku. Ayo wong sing iso nglurusno digawa wong wedok. Nek disinggahno ayo. Iya nek diumpetne. Bingung kok. Wong wedok ya penting, tapi sak penting-pentinge wong wadon ora digatekne karo wong lanang ya. Wong ngapangop bae. Arep dikapakke dikebuti bae. Halo. Kok pentingnya ngono sing rukun genteng ngelingno. Yang penting bagaimana kita menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Ingat, ibadah itu sesuai profesi. Ibadahnya kiai yang ngaji, mulang ngaji, zikir, wiridan, donga. Ngono. Ibadah TNI ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ibadah polisi, Kamtibmas. Itu ibadah wong sugih nyumbang. Napa banteri ibadah wong sugih napa? Nek banter wong ben krungu. Ibadah wong sugih nyumbang. Nah, ngono. Sarung mangga. Iki sing ngomong banter ki melarat. Pengen entuk sumbangan. Sarung mangga Bu Yai. Oh, sarung mangga Pak Yai. Ayo. Oh, dhisik. Mereka jaluk sarung mangga. Ya Bu, ya kan belakang ya. Saya kenal ya sarung mangga. Sarung Arya. Nonton YouTube. Iya. Ya Allah. Gara-gara TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu. Berikutnya berkaitan dengan haul. Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan haul? Bicara haul berarti bicara tentang kematian. Saya itu paling susah kalau diminta ceramah acara haul, paling susah karena saya belum pernah punya pengalaman mati. Ya, kalau saya diminta ceramah acara walimatul khitan, saya sudah punya pengalaman sunat. Diminta ceramah acara walimatul arus, walimatul nikah, saya udah punya pengalaman nikah. Acaranya tentang pendidikan anak, saya sudah mendidik anak-anak kandung, anak-anak asuh, anak didik, anak santri. Dan diminta ceramah pembangunan masjid, saya udah pernah bangun masjid, bangun pesantren. Tapi kalau diminta ceramah bab haul, bab kematian, saya belum pernah. Makanya kalau keterangannya salah ya mohon maaf. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Para jamaah, perjalanan suci yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj itu melalui 3 terminal penting yang mengisyaratkan adanya 3 peristiwa penting. 3 terminal penting yang dijalani Rasulullah adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Jadi kalau peristiwa dan sejarah Isra wal Mi'raj tidak bisa lepas dari 3 terminal itu: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram ini terminal keberangkatan. Rasulullah diberangkatkan menjalani peristiwa suci Isra Mi'raj itu
dari terminal Masjidil, ya Allah semangat dong, dari Masjidil. Nah gitu, kalau kamu semangat aku juga semangat, tapi kalau kamu loyo aku juga ikut-ikutan loyo. Aku kan tergantung kamu sayang, makanya saya sama aku. Kalau semangat gitu sih. Ibu mohon maaf, mulai konsentrasi karena aku merasa ada sesuatu. Ada yang dari tadi itu bukannya dengerin kata-kata aku, tapi terpesona memandang wajah aku. Ada. Pokoknya orangnya pakai jilbab warna coklat. Dari tadi tuh mandangnya ke aku gimana gitu. Aku sampai salting di luar. Masjidil Haram itu terminal keberangkatan, sedangkan Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan. Sidratul Muntaha adalah terminal tujuan. Ini mengisyaratkan adanya rumah toh Masjidil Haram simbol kelahiran, Masjidil Aqsa simbol kematian, Sidratul Muntaha simbol kehidupan kembali sesudah mati. Jadi Masjidil Haram terminal keberangkatan. Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Kita diberangkatkan menjalani kehidupan dunia ini dari terminal yang bernama kelahiran. Kemudian dari Masjidil Haram singgah di Sidratul Muntaha. Kenapa kok nggak langsung ke Sidratul Muntaha, singgah di Masjidil Aqsa? Masya Allah, bubuh kabeh. Ya gara-gara tadi yang bukan dengerin kata-kata aku, tapi gara-gara itu aku jadi keliru. Habis mata aku pandangannya berhadapan sama mata dia. Kalau lagi ketemu pandangan mata itu rasanya kayak gimana? Sampai ceramah salah kabeh. Dari Masjidil Haram singgah di Masjidil Aqsa. Kenapa aku nggak langsung naik ke Sidratul Muntaha? Toh tujuannya juga akan ke sana. Kenapa nggak dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha? Mau tujuannya juga mau ke sana. Kok singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Ini terminal transit peristirahatan, simbol kita nanti akan transit di alam kubur. Sampean boten pengen jalan-jalan ke alam kubur? Hah? Alam kubur itu rame teman. Kapan-kapan nggak ngerti deh. Makanya kita nggak langsung ke akhirat, enggak, tapi transit dulu di alam kubur, nunggu proses kiamat. Kapan? Ya kalau trompetnya malaikat Israfil udah ditiup, itu tanda kiamat. Jawab di mana? Wes rampung jawab di mana? Jawab di mana? Kalau ada penolikur orang situ terampung. Yang penting ojo ngremehke, atine seneng nek krungu adzan, nggih. Terus niat, miliki niat, atine niat, aku harus nglakoni salat wajib zuhur. Ana ing waktune, wajib niat ngono kuwi, kapan krungu adzan, belum langsung mengerjakan salat, atine sampeyan kudu niat, aku harus salat fardu zuhur. Ana ing dalem waktune. Ngono. Dene koleh mau nglakoni ya nggo jam pira, sing penting aja sampe entek waktune. Kok zuhur kok lakoni isya. Halo. Transit dulu di alam kubur atau alam barzah, sebagaimana Rasulullah transit di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha.
ini terminal tujuan, simbol dari alam kubur. Kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali sesudah mati, dan itu adalah tujuan, dan itu adalah hidup yang hakiki, hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya lama. Kalau enak-enak selamanya, senang selamanya, bahagia selamanya, mulia selamanya. Kalau sengsara, menderita selamanya, sakit selamanya, tersiksa selama-lamanya, tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Karena di akhirat nanti udah nggak ada tidur, nggak ada ngantuk. Makanya saya ingin mumpung saya nandunya, saya butuh ngantuk, soalnya akhirat nggak mau ngantuk, nggak ada tidur. Kalau di surga enak seterusnya, karena nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, nggak ada istirahat. Demikian pula di neraka, nggak ada istirahatnya, nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, disiksa selamanya, tidak ada istirahatnya, terus-terusan disiksa. Jadi nggak bisa mas, disiksa di neraka kok mau istirahat. Ditanya sama temennya, mas, bagaimana rasanya dipukuli malaikat, ditendangi malaikat? Bu, nyongi keturun. Orang-orang nang neraka kok keturun. Halo, paham? Saya ulang, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Itu 3 terminal yang dijalani Rasulullah. Simbol peristiwa yang pasti kita alami, peristiwa yang pasti dialami oleh semua manusia. Apa? Kelahiran, kematian, dan kebangkitan kembali sesudah mati. Tak baleni, harus dibolak-baleni, ngomongi wong sing ora patek cerdas. Sampeyan yang cerdas wis dadi menteri. Nyatanya bapak-bapak yang main TNI AD, Tani Angkatan Duran. Halo, ngapunten, baleni. Jadi perjalanannya Rasulullah itu melalui 3 terminal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram terminal keberangkatan, Masjidil Aqsa terminal transit istirahat, Sidratul Muntaha terminal tujuan. Simbol Masjidil Haram adalah simbol kelahiran. Kita diberangkatkan menjalani kehidupan dunia melalui proses kelahiran. Masjidil Aqsa terminal transit ini simbol kematian. Kita pasti akan dimatikan dan transit di alam kubur. Paham? Sidratul Muntaha terminal tujuan, kita akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Ada kelahiran, ada kematian, ada kehidupan kembali sesudah mati. Ini akan saya uraikan setelah pesan-pesan berikut. Ada permintaan dari panitia Departemen Pengemisaan akan keliling minta jariah. Ibu, sebentar panitia, jangan jalan dulu. Nanti kalau jalan langsung paling dapatnya 2.000. Bentar. Bapak Ibu seluruh jamaah, iman kita, iman Rika, iman sampean, udah dengerin dulu panitia Departemen Pengemisaan, duduk dulu. Nanti kalau nggak mau duduk nggak jadi loh ya. Iman panjenengan, iman sampean bisa dinilai, bisa diukur dari peristiwa sebentar lagi. Apa itu? Peristiwa kelilingnya kardus. Ketika sampean melihat ada kardus keliling dibawa oleh panitia Departemen Pengemisaan, hati sampean kok seneng? Alhamdulillah, anak kesempatan nyumbang, anak kesempatan jariah, dapat pahala tambahan, dapat pahalanya ngaji, dapat pahalanya zikir, dapat pahalanya di majelis ilmu, majelis sholawat, dapat pahala tambahan jariah. Kalau hatinya seneng, itu tanda imannya kuat. Alhamdulillah. Kok suwe nemen ora tekan nyonge rebuse, nyonge wis siap 3 juta. Halo. Pokoknya lek ana kardus keliling, atine seneng, itu
Sebentar aja dikeliling sik. Duduk dulu. Tukang ngemis sih gue. Kok dhisik? Tolong. Kudu ngabang sing gegem 2000 lebokne maneh. Kalungmu gede, gelangmu akeh kok 2000. Pokoknya ibu-ibu yang punya kalung gelangnya banyak nanti kok nyemplungi 2000, tak jamin kalungmu hilang. Kebrot gelangmu. Wong sugih kalungnya gede, gelangnya akeh 2000. Ayo lebokne maneh sing 2000. Wis duit 2000 lungset diuntel-untel. Ayo, kudu biru bareng kae. 5000 lebokne maneh. Sik, sebentar. Bentar. Woi. Aku tanya. Sedekah 2000 kali sedekah 5000 ganjarane kathah pundi? 5000. Sedekah 5000 kali 10000 ganjarane kathah pundi? Nah, 10000 kali 20000 ganjarane kathah pundi? Sebater 20000 kali 50000 ganjarane kathah pundi? Nah, 50000 kali 100000 ganjarane kathah pundi? Alhamdulillah waras kabeh. Waras kabeh. Ayo saiki nyongi takon. Rika seneng ganjaran sithik apa akeh? Milih ganjaran sithik apa kathah? Nah. 5000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000. Alhamdulillah. Milih ganjaran sithik apa kathah? Sithik apa kathah? Alhamdulillah waras. Lah iki kok kapan karduse wis keliling? Rika bawa duit 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100.000. Rencanane sing ditemplungne pira? Para edan-edan saya. Lah mau ra ya wis ngerti. Lek 2000 karo 20000 ganjarane akeh 20000. 20000 karo 50000 ganjarane akeh 50000. 50000 karo 100.000 ganjarane akeh 100.000. Ditakoni. Milih ganjaran sithik apa akeh? Akeh. Bareng wayah praktek karduse keliling sing dicemplungi kok 2000. Waras apa edan? Waras apa edan? Makane iki kok sing nyemplungi 2000 kok waras apa wong edan? Sing penting ikhlas iki prinsipe wong pelit. Lek wong loman sing penting akeh. Pokoke lek ana wong duwe prinsip sedekah sing penting ikhlas iku wong pelit. Lek wong loman sing penting akeh, ora ikhlas yo bene, sing penting akeh. Makane lek nyonge luwih seneng sedekah akeh senajan ora ikhlas. Daripada ngomong ikhlas sithik. Pengumuman ora ikhlas yo ben, ora ikhlas yo wis, sing penting akeh. Woi. Padahal kalau sedekahnya banyak, gantinya juga banyak. Amin kok 2000. Duit yang disedekahna orang bakal habis, tambah akeh. Ini kalau orang pelit mesti bantah. Orang gagas santune kiai. Orang gagas cocok kiai. Kabeh kiai lek ngomong yo ngono kuwi. Yo takoh, duite tambah akeh, mung dikurangi kok tambah akeh. Ora masuk akal. Kiai ora bisa matematika. Apa ono dikurangi kok tambah akeh? Ana. Lah segara kuwi, segara laut tiap hari dikurangi ikannya dikuras ribuan ton. Tapi apa ada laut kehabisan ikan? Ora ono ceritane segara kentekan iwak. Tambah akeh. Makane duit Rika kuras hari ini. Pasti tambah akeh. Amin. Oh, kiai ngajak kerek.
segoro itu laut tiap hari dikuras ikannya ribuan ton, gak pernah kehabisan ikan. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Duitmu yang kuras hari ini. Ayo Bu, dibuka dompetnya. Tampon. Ayo diangkat pironan, ayo. Diketok nih. Kiwir-kiwir. Orang ani digegem orang ewu. Pakai sing orang ewu kiting tanganmu. Terus dikai petunjuk kaya ngono kok. Pokoke nek wani, nek wani. Ayo bareng duitnya diangkat ini ayo. Ayo kalau selawatan duitnya diangkat bisa ayo. Ayo. Orang ikhlas yo ben. Hei, sik panitia sik. Aku wong siji iki butuh bae. Ayo duitnya diangkat bareng-bareng. Palsu gundulmu. Ayo duitnya diangkat. Kowe kok diangkat kok ora dicemplungna. Ya Allah, sebentar. Halo. Katanya kalau dikurangi sedekah tambah besar, dikurangi tambah gede. Apa mau dikurangi tambah gede? Kok dikurangi kok mudah gede? Ono bocah sunat. Bocah sunat asline barangnya cilik mengkeret. Disunat, dipotong, diketok, dikurangi. Jadi nih, orang makin cilik, makin gede. Contohnya dibawa bapak-bapak kuwi. Bisa gandul-gandul delodeng poteng-poteng. Makanya duitmu disunat, ayo disunat. Jangan khawatir, nggak mungkin jadi kecil. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Paham? Paham? Zaman kurang yakin mereka. Kurang yakin kalau sedekah pasti diganti sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Rezeki kita, duit kita, itu hasil kita apa pemberian Allah? Hasil kita apa pemberian Allah? Allah yang ngasih. Kalau kita pakai dengan benar, habis pasti diganti lagi sama Allah. Percaya? Ayo habiskan duitmu hari ini. Ojo guyu. Tak kasih contoh. Halo. Saya dikasih minum sama panitia. Ini. Ini tak kasih contoh. Nyonge diparingi banyu minum sama panitia. Coba ketika tak minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Melek kok. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memberi contoh kalau minum itu 3 kali dalam 3 nafas dan baca bismillah. Ini makanya tak praktekno biar sampean bisa mencontoh. 3 kali nafas berarti 3 kali cekukan, 3 kali nafas dan baca bismillah kayak tadi. Sampai habis. Tapi saya masih haus. Woi panitia. Saya masih haus. Nah, bukti kan? Diganti sama panitia. Diganti sama panitia. Sama. Ketika sampean punya duit itu usaha sampean apa pemberian Allah? Pemberian Allah. Habiskan. Pasti Allah akan kasih ganti. Karena Allah tahu sampean masih butuh. Kandani orang tua. Woi. Sedekahmu adalah bentengmu dari api neraka. Yang bentengnya kuat, aman, gak akan tercebur ke neraka karena bentengnya kuat. Nah, benteng supaya kuat, semennya harus banyak, 100.000. Dengan 2.000, mubrul.